Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kalian pasti belum kenal ibu ya. Nah, perkenalkan, nama ibu Indah. Nah, ibu dari Universitas 11 Maret yang sekarang magang di SD Negeri Mangkubuman Blok nomor 15. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, supaya kita tetap semangat, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi Hari Merdeka ya, karena ini suasananya masih hari kemerdekaan. Sudah bisa kan? Yuk, ibu pandu. 11 Agustus 45, pemuda hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kalung badan. Tetap tenang, setia, tetap sejauh mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap sejauh mempertahankan kita. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini sudah masuk tema 2 ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, kemudian jenis-jenis dongeng, dan struktur dongeng. Sebelum masuk ke dalam materi, ibu akan membacakan dongeng terlebih dahulu dengan judul Kancil Mencuri Timun. Kisah Kancil mencuri ketimun. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya, Kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun, ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun. Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Si Kancil anak nakal, suka curi-curi ketimun. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi ketimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja, kata Kancil dalam hati. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis, tidak tersisa satupun. Tidak hanya itu, batang-batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Ia ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Namun, Pak Tani kok diam saja ya? Kancil merasa heran. Mengapa Pak Tani ini hanya diam? Kata Kancil dalam hati. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Rupanya yang disentuhnya itu bukan Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa lepas.
Kancil pun jatuh terguling-guling. Ia berusaha melepaskan diri. Tak lama kemudian Pak Tani sang pemilik datang untuk menangkap Kancil. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani berkata ia akan tetap mengurung Kancil sampai masa panen mentimun selesai. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Dan kini ia dikurung. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aha, ide cemerlang pun datang. Kancil pun tersenyum puas. Kancil membangunkan anjing Pak Tani yang sedang tidur pulas. Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing menjawab, "Itu karena kamu telah mencuri mentimun milik Pak Tani." Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kau mau?" Anjing tersenyum lebar ketika mendengar ada daging panggang. Tapi Kancil berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kau mau, kau boleh menggantikan tempatku. Aku tidak suka daging." Anjing Pak Tani terpedaya oleh bujuknya Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang dan berkata, "Maafkan aku ya kawan, aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku pada Pak Tani." Dan Kancil pun akhirnya pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galaknya. Kali ini Kancil kena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri buah mentimun. Nah teman-teman, jangan pernah mengambil apapun milik orang lain ya tanpa izin terlebih dahulu. Oke, itu tadi cerita dongeng Kancil mencuri timun. Nah, sekarang adakah yang tahu pengertian dongeng itu apa sih? Jadi dongeng itu apa sih? Adakah yang tahu? Nah, jadi dongeng. Nah, pertama adalah pengertian dulu ya. Tiang dongeng. Jadi, dongeng adalah suatu cerita fiktif atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi untuk diambil pelajaran dan menghibur masyarakat. Oke, kita tulis terlebih dahulu biar kita ingat. Pengertian dongeng. Jadi, dongeng adalah cerita fiktif atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi untuk diambil pelajaran dan untuk hiburan masyarakat. Nah, jadi fungsi dongeng yaitu untuk diambil pelajaran dan sebagai hiburan masyarakat. Oh iya, kalian mungkin ada beberapa yang masih asing dengar kata fiktif ya.
Jadi fiktif adalah tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Oke. Setelah pengertian, kita akan belajar ciri-ciri. Adakah yang tahu ciri-cirinya? Oke, Ibu bantu ya. Ciri-ciri dongeng, Ibu tulis di sini. Ciri-ciri dongeng. Jadi apa aja sih ciri-ciri dongeng? Yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Apa sih Bu alur? Jadi alur adalah rangkaian peristiwa ataupun rangkaian kejadian-kejadian yang ada di dalam dongeng. Kemudian yang kedua, alurnya singkat dan cepat. Jadi dalam dongeng itu urutan peristiwa-peristiwa yang ada di dongeng itu singkat dan cepat. Yang ketiga, yaitu tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Jadi tokoh yang ada di dalam dongeng itu tidak diceritakan secara detail atau tidak diceritakan secara rinci karakternya. Dan selanjutnya, peristiwa kebanyakan di dalam dongeng kebanyakan fiktif atau khayalan. Fiktif atau khayalan. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dongeng itu hanya sekedar khayalan, tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Nah, yang selanjutnya ini ya, dongeng itu biasanya ditulis dengan gaya pencitraan yang lisan. Sebentar. Pencitraan secara lisan. Oke, jadi ini ya, kita telah mempelajari tentang pengertian dongeng. Kemudian ciri-ciri dongeng. Supaya tidak lupa, kalian bisa mencatatnya. Jadi, dongeng adalah cerita fiktif atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi untuk diambil pelajaran dan untuk hiburan masyarakat. Untuk diambil pelajaran maksudnya adalah mengandung pesan moral. Kemudian ciri-ciri dongeng. Nah, dongeng itu diceritakan dengan alur yang sederhana, alurnya singkat dan cepat, tokohnya tidak diceritakan secara detail, peristiwa dalam dongeng kebanyakan fiktif atau khayalan dan ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Baik, jadi Ibu harap kalian sudah mengerti ya penjelasan dari Ibu. Kita langsung saja ke topik yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Dongeng.
diklasifikasikan atau dibedakan. Yang pertama, ayo adakah yang tahu jenis-jenis dongeng? Ya, jadi ada mite. Mite itu apa sih, Bu? Mite yaitu cerita dongeng dengan yang berisi tentang hal goib. Nah, kalian pasti tahu kan hal-hal goib itu misalnya seperti cerita dewa, cerita peri, cerita hantu. Seperti misalnya cerita Nyi Roro Kidul. Nah, ini termasuk cerita dongeng, yaitu mite. Yang kedua ada sage. Sage yaitu cerita dongeng yang menceritakan isinya itu berisikan tentang kepahlawanan dan kesaktian. Misalnya apa? Misalnya yaitu Ciumanara. Kalian pasti tahu kan? Pasti pernah nonton TV dengan judulnya itu Ciumanara. Yaitu, nah, sage itu berisikan tentang kepahlawanan, kesaktian dari seorang tokoh, ya. Dari seorang tokoh, ya. Yang selanjutnya ada fabel. Nah, ini adalah yang kita tadi Ibu ceritakan, yaitu tokoh utamanya yaitu hewan. Nah, hewan ini berperilaku seperti manusia. Misalnya tadi si kancil mencuri timun. Nah, misalnya si kancil mencuri timun. Jadi tadi kan si kancil itu seolah-olah seperti manusia. Nah, itu dinamakan fabel. Oke, yang selanjutnya adalah selanjutnya mite, sage, fabel, cerita jenaka. Sebelum ke cerita jenaka, legenda. Nah, legenda itu apa sih? Kalian pasti suka dengar ada legenda Danau Toba. Oke, legenda adalah cerita dongeng yang berisi tentang asal usul suatu tempat atau benda. Misalnya legenda Danau Toba.
Nah, legenda yaitu dongeng yang peristiwa-peristiwanya itu mengandung asal-usul suatu tempat atau suatu benda. Misalnya Danau Toba itu merupakan legenda. Kemudian ada cerita jenaka. Adakah yang tahu jenaka itu apa? Jenaka itu lucu. Jadi, cerita jenaka berisikan tentang cerita lucu atau kejadian-kejadian lucu. Kejadian lucu yang menghibur. Oke, sampai di sini kalian tahu? Jadi dongeng itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada mite, ada sage, ada fakden, ada legenda, ada cerita jenaka, dan ada juga cerita rakyat. Cerita rakyat. Contohnya cerita rakyat yaitu Maling Kundang. Nah, contoh cerita rakyat Maling Kundang itu juga termasuk dongeng. Oke, kita sudah belajar pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, dan jenis-jenis dongeng. Wah, mudah sekali ya. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Tadi Ibu mengatakan selain jenis-jenis dongeng, kita juga akan belajar tentang struktur dongeng. Jadi, dalam suatu dongeng itu terdapat strukturnya. Dalam dongeng ada strukturnya itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, jadi mari kita bahas satu persatu. Ibu hapus ya. Jadi, struktur dongeng itu ada 3. Tadi apa aja? Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan, ya, maaf. Oke, benar. Ibu akan tuliskan satu-satu terlebih dahulu. Setelah itu Ibu jelaskan. Yang pertama pendahuluan. Yang kedua adalah isi atau peristiwa. Kejadian-kejadian yang ada di dalam dongeng. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke, sebentar. Pendahuluan, yaitu pendahuluan adalah berisikan kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Kemudian apa itu isi atau peristiwa? Nah, isi atau peristiwa ini merupakan bagian terpenting dari dongeng ya. Terpenting yang berisi urutan peristiwa.
atau kejadian. Oke, lalu apa itu penutup? Penutup adalah bagian untuk mengakhiri dongeng. Bagian akhir untuk mengakhiri cerita dongeng. Nah, itu saja pelajaran dari Ibu. Tadi kita telah belajar apa saja? Yang pertama adalah pengertian dongeng. Yang kedua apa? Ya, benar sekali, pintar. Ciri-ciri dongeng. Kemudian ketiga, jenis-jenis dongeng. Ada apa saja? Ya, ada mite, ada sage, ada fabel, ada legenda, ada cerita dengan kadang, ada cerita rakyat. Dan terakhir kita telah mempelajari apa? Ya, benar sekali. Kita telah mempelajari tentang struktur dongeng yang berisikan 3 bagian. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, jadi dongeng itu terdiri dari banyak jenis ya. Kemudian juga memiliki beberapa struktur. Ada 1, 2, 3. Ibu harap kalian dapat memahami yang Ibu sampaikan dan semoga dapat bermanfaat. Dan sekian materi dari Ibu. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan dengan benar ya, dengan teliti. Untuk yang terakhir itu ada tugas. Nah, tugasnya kalian merangkum apa yang telah Ibu sampaikan. Itu tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian jenis-jenis, dan yang terakhir ada struktur. Kalian cukup tuliskan pengertiannya dongeng adalah titik-titik-titik. Kemudian ciri-cirinya kalian sebutkan 3 saja. Dan selanjutnya jenis dongeng kalian sebutkan saja 3 saja. Kalian sebutkan mite, sage, fabel, atau terserah. Jadi tidak usah dijelaskan ya. Dan yang terakhir adalah strukturnya. Kalian juga menuliskan strukturnya. Cukup pendahuluan, isi, penutup, tidak perlu kalian jelaskan. Nah, jadi sekian dari Ibu. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, semoga hari kalian sangat bahagia. Sekian, wassalamualaikum.